Pemerintah resmi menjalankan kebijakan opsen pajak atau pungutan tambahan pajak kendaraan bermotor mulai 5 Januari 2025. Kebijakan ini membawa perubahan signifikan pada struktur komponen pajak kendaraan yang tertera di Surat Tanda Nomor Kendaraan atau STNK. Salah satu perubahan penting adalah penambahan kolom baru untuk opsen pajak kendaraan bermotor atau PKB dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor atau BPNKB. Ditinjau dari tarifnya, tarif opsen PKB dan opsen BBNKB adalah sebesar 66%. Namun aturan opsen ini tidak menambah beban wajib pajak. Walaupun objek pajak bertambah, jumlah pajak yang dibayarkan oleh masyarakat relatif tidak berubah. Opsen itu tidak jauh berbeda dengan pungutan PKB sebelumnya. Walaupun ada perbedaan kenaikan, tidak besar karena tarif PKB sebelumnya 1,75% dan tarif opsen yang diberlakukan 1,8% dipotong 10% dari PKB yang akan dibayarkan. Penerapan opsen pajak kendaraan ini ditanggapi beragam. Sejumlah warga mengaku keberatan jika penerapan opsen akan tambah membebani. Sebagian lagi setuju opsen pajak jika tidak membebani warga dan dapat meningkatkan pendapatan daerah lewat pajak. Punya motor untuk beraktivitas, untuk jualan, untuk bekerja kan itu aja sih. Kalau ditambah lagi belum pajak yang lain, ini udah dipajak sembako mahal. Apa yang buat sejahtera masyarakat gitu aja. Masalah itu cuma masalah naiknya pasti jadi beban juga masyarakat kecil begitu kan. Penambahan biaya kan sulit nih kan, nggak cuma beban aja gitu. Beban aja ya. Dengan kenaikan pajak. Iya. Opsen pajak merupakan pungutan tambahan dari pajak yang dilakukan oleh pemerintah kota kabupaten untuk menambah pendapatan asli daerah. Implementasi opsen dipraktekkan sebagai mekanisme bagi hasil oleh pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten atau kota. Meskipun ada opsen pajak, beberapa provinsi memastikan tarif PKB dan BPNKB tidak mengalami kenaikan. Abdul Rohim, Kompas TV Bandung, Jawa Barat. Dan saudara, untuk mengetahui lebih jelas terkait penerapan opsen pajak kendaraan 2025 ini, sudah bergabung bersama Jurnal Merah Putih Dedi Taufik, Kepala Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat. Selamat sore Pak Dedi. Sore. Pak Dedi, apa yang menjadi dasar penerapan opsen pajak ini? Ya, yang menjadi perubahan ini kan sebetulnya hanya perubahan mekanisme aja ya di dalam pola perhitungannya. Nah, yang dulu penggunaan Undang-Undang 28 ini menggunakan pola bagi hasil, yaitu dana bagi hasil untuk kabupaten kota. Nah, sekarang opsen ini ada tambahan pajak yang memang langsung ke kabupaten kota. Nah, proporsinya yang dulu itu proporsi 70-30, sekarang 60-40, jadi 40% untuk kabupaten kota. Nah, kemudian juga dari pola perbedaan ini, ya, penyesuaian ini, kita sudah melakukan langkah-langkah, terutama tadi option PKB dan BBNKB, yang memang kuncinya bagaimana dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah ya, supaya meningkat. Kemudian juga berikutnya, yang kedua, jangan sampai bisa membebankan kepada masyarakat. Nah, itu yang kita lakukan hampir seluruh badan pendapatan di seluruh Indonesia seperti itu. Nah, kemudian juga untuk Jawa Barat sendiri kita sudah melakukan langkah-langkah ya, terutama supaya tidak membebankan masyarakat. Kita sudah mengeluarkan keputusan gubernur, yaitu pemberian pengurangan atas pajak terutang pajak ya untuk kendaraan bermotor, option pajak kendaraan bermotor, kemudian juga pajak terutang bea balik nama kendaraan bermotor dan option bea balik nama kendaraan bermotor. Nah, untuk biaya balik nama ini 0 untuk tahun 2025. Nah, berarti kan ini sudah tidak membebankan kepada masyarakat untuk pola balik nama. Kemudian juga untuk BBNKB juga sama, kita sudah berikan relaksasi. Kemudian juga untuk PKB juga kita menggunakan relaksasi yang tadi melalui keputusan gubernur. Jadi kuncinya tidak membebankan kepada masyarakat dan kemudian juga kembali kepada
pola yang sekarang di tahun 2024 ini. Itu yang kita lakukan di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Seperti apa mekanismenya untuk option pajak kendaraan ini, Ya. Pak Dedi? Jadi option itu kalau pada tahun 2024 ya, untuk polanya itu per 1 bulan ya. 1 bulan itu begitu WP membayar pajak, nanti kita akan transfer ke kabupaten kota 1 bulan waktunya. Tapi dengan option ini, ya alhamdulillah kita harus melihat secara keseluruhan, terutama berkaitan dengan kesisteman yang ada di Samsat ya. Alhamdulillah di Jawa Barat kita didukung juga oleh tim pembina Samsat nasional, tim pembina Samsat provinsi, baik itu Polda Jabar, Polda Metro, dan Korlantas. Alhamdulillah tentang kesisteman ini bisa dilaksanakan, dan kemudian juga dari asosiasi, dari dealer ini mendukung berkaitan dengan option. Jadi masuk langsung, nanti per harinya itu masuk di pajaknya di RKUD Kabupaten Kota. Nah polanya yang berbeda di tahun 2024 dan 2025. Jadi kalau 2024 kita menunda dulu 1 bulan, baru setelah terkumpul baru ditransfer ke kabupaten kota. Tapi kalau yang sekarang dengan option PKB, BBNKB sesuai Undang-Undang 1 HKPD tahun 2022 dan PP 35 dan Perda 9 yang ada di Jawa Barat, kita melakukan dengan sistem seperti itu. Jadi per hari ini ya kita sudah memperlakukan di tanggal 5 Januari, alhamdulillah kita melaksanakan dengan baik untuk pembagian tadi kaitan dengan pajak daerahnya. Gitu. Berarti sebenarnya pajak kendaraan ini naik atau tidak jika dihitung secara keseluruhan, Pak Dedi? Iya, kalau dari sisi tarif kita ada penyesuaian, tapi kita juga sudah melakukan relaksasi. Ya, relaksasi ini terhadap pokok pajak terhutangnya. Nah, ini justru kembali kepada pemberlakuan di tahun 2024. Nah, ini sama gitu ya untuk pola pembayaran pajaknya atau WP membayar pajak kendaraan bermotor, baik itu PKB maupun BBNKB sama dengan tahun sebelumnya. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya terkait penerapan